Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kita lanjutkan nama Rasul atau Nabi yang menikah pada hari Jumat. Nomor 2 setelah Nabi Adam adalah Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana Nabi Yusuf alaihi salam ayahnya yang bernama Nabi Yakub dan ibunya yang bernama Rahel. Kapan itu terjadinya pernikahan Nabi Yusuf beserta Siti Zulaiho atau Siti Zaliho? Ini tercatat dalam kitab Ruhul Bayan maupun dalam kitab tafsir Al-Quran. Tapi yang saya ambil tema kali ini dari kitab Majalisus Saniyah. Nabi Yusuf alaihi salam menikah kepada Siti Zulaiho pada hari Jumat. Ba'da maliki Misro yusamma ajizan wa Zulaiho sorot fakirotan. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam setelah jadi raja dan raja bawahan daripada suami Siti Zaliho ini telah dipecat dari jabatannya karena kesalahan yang fatal memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam tanpa salah, sedangkan istrinya sendiri yang bersalah yang ingin merenggut kehormatan Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam ini dikorbankan jadi kambing hitam. Tidak salah tapi di penjara, yang salah ada di luar penjara. Nah, karena itulah dengan kekuasaan biasanya segalanya pun bisa terjadi. Segenggam kekuasaan lebih besar, lebih berpengaruh, lebih efektif daripada sekeranjang kebenaran. Nabi Yusuf tidak berdaya walaupun tidak salah, karena untuk menutupi kesalahan yang dilakukan oleh permaisuri istana Mesir, yaitu Siti Zaliho, sehingga Siti Zaliho mengakui bahwa Nabi Yusuf lah yang bersalah untuk menutupi kesalahannya. Setelah berpisah dan dicerai oleh suaminya, Siti Zulaiho akhirnya merantau kemana-mana, punya perbekalan sisa-sisa daripada pemberian suaminya, emas permata, sehingga karena harta sebanyak apapun kalau sehari-hari dimakan bukannya bertambah, tapi akan habis. Begitupun Siti Zulaiho setelah berpisah dengan suaminya menjadilah seorang istri yang fakir, seorang istri yang sudah nenek-nenek. Selain sudah nenek-nenek juga ini adalah matanya sudah terganggu penglihatannya, atau dengan kata lain umya. Umya itu apa? Artinya adalah buta. Tapi walaupun keadaan sudah nenek-nenek, sudah keadaan buta, sudah jatuh miskin, tadinya jadi istri seorang pejabat, mencintai Nabi Yusuf bukan malah berkurang, tapi malah bertambah setiap hari. Sehingga begitulah, walaupun nenek-nenek juga kalau sudah mabuk kepayang karena cinta, istilahnya siang terbayang malam pun terimpikan, sulit untuk dilupakan. Seperti sulitnya Siti Zaliho untuk melupakan wajah Nabi Yusuf yang jadi idolanya, yang jadi pujaan hatinya. Dimanapun tetap terbayang cuma dia satu. Itulah kalau orang sudah dilanda rasa cinta.
cinta itu membutakan mata dan menulikan telinga. Biarpun kata orang jelek, karena kita sudah mencintai, cantik aja menurut kita. Ya, itulah kalau orang yang sudah dimabuk rasa cinta. Sehingga selanjutnya ketika Siti Zulaikha berpisah dengan Nabi Yusuf dan berpisah dengan suaminya, kesabarannya Masya Allah sudah memuncak, sehingga mengharapkan pertemuan dengan Nabi Yusuf, sedangkan matanya sudah tidak bisa melihat, tapi telinga masih tajam. Sehingga suatu ketika sebelum menikah sama Nabi Yusuf, Siti Zulaikha ini masih menyembah berhala yang terbuat dari wasan. Kan berhala patung-patung zaman dulu itu ada yang dibuat dari batu, namanya asnam. Kalau wasan ini dibuatnya dari intan dan permata, ini Tuhan kelas atas. Kalau kelas menengah ke bawah itu Tuhannya dibuat dari batu. Itulah salah-salahnya orang jahiliyah. Sehingga merasa putus asa, menyembah berhala lama, tapi ingin dipertemukan dengan Nabi Yusuf, tidak bisa menolong. Akhirnya berhala sesembahan Siti Zulaikha dilemparkan ke tanah dan menjadi hancur. Wa amanat, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam isi munajatnya Siti Zulaikha berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ilahi lam yabqa li malun wala jamalun wasirtu ajuzan dzalilatan wabtalaitani bihubbi Yusuf wa iskihi. Ya Allah Tuhanku yang menciptakan alam semesta, aku sudah tidak mempunyai harta, kecantikan sudah tiada, dan aku menjadi seorang nenek-nenek yang sangat tua renta dan hina. Dulu aku dihargai di istana, sekarang sudah turun dari istana, ternyata hampir orang tidak menghargai aku. Wabtalaitani bihubbi Yusuf, dan engkau telah memberikan cobaan yang sangat besar, yaitu aku tidak bisa melupakan Yusuf, tetap aku mencintai Nabi Yusuf alaihi salam. Permintaan Siti Zulaikha ini munajatnya didengar oleh para malaikat, sehingga malaikat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seru malaikat itu, Inna Zulaikha ja'at bihadratika tad'uka biimaniha wa ikhlasiha. Ya Allah, engkau maha mengetahui bagaimana isi rintihan, isi dari munajatnya Siti Zulaikha, telah beriman kepadamu dan memanggilmu dengan keimanannya, dengan keikhlasannya. Dia memohon supaya bisa dipertemukan dengan laki-laki idolanya, laki-laki yang jadi pujaan hatinya, yaitu Yusuf alaihi salam. Lalu permintaan malaikat kepada Allah untuk Siti Zulaikha ini dikabul, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda kepada malaikat, Ya malaikati hana waktu najatiha bi ikhlasiha. Wahai para malaikat, sebentar lagi waktu munajatnya Siti Zulaikha dan keikhlasannya akan aku laksanakan, dan akan aku ijabah, dan akan aku kabul segala apa permintaannya. Lalu Siti Zulaikha ini tempatnya berpindah-pindah. Jadi kalau sekarang dari satu tempat ke tempat lain, karena apa? Mata tidak bisa melihat, tapi telinga bisa mendengar, dengan harapan masih bisa mendengar suaranya Yusuf. Nah, ada sabda ulama yang mengatakan, asalnya Siti Zulaikha itu orang kaya karena mantan istri pejabat, harta bendanya ini dikasih kepada setiap orang yang sanggup membaca dan menyebut nama Yusuf. Apabila Siti Zulaikha sedang berjalan sambil membawa tongkat, tiba-tiba kalau di jalan ada orang yang sedang ngobrol membicarakan Yusuf, maka orang yang ngobrol membicarakan Yusuf itu dikasih uang emas. Karena apa? Senang hatinya ketika mendengar nama Yusuf disebut di hadapannya. Itulah kalau orang yang sudah dimabuk cinta. Nah, selanjutnya suatu ketika
Siti Zaliho itu membuat suatu tempat tidur di pinggir jalan, di pertigaan kalau sekarang, dengan harapan bisa mendengar suara Nabi Yusuf kapan aja itu terjadinya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa harapan Siti Zaliho. Akhirnya suatu ketika ada rombongan istana Raja Mesir yang bernama Yusuf sambil dikawal dengan puluhan orang tentara berkuda. Pas berhenti beristirahat di depan kediamannya Siti Zaliho yang buta tidak bisa melihat. Kata pengawas, siap, kita rombongan berhenti di sini karena raja kita Yusuf akan beristirahat. Ketika pengawal mengucapkan kata Yusuf, didengar oleh Siti Zaliho, sehingga langsung Siti Zaliho keluar dari kediamannya. Setelah keluar, Siti Zaliho membaca tasbih di hadapan Raja Mesir yang bernama Yusuf. Apa bacaan tasbihnya? Subhana man ja'alal abid birahmatihi mulukan. Maha suci Allah yang telah menjadikan seorang budak dengan rahmatnya menjadi raja. Itu ditujukan tasbihnya kepada Nabi Yusuf. Apa artinya? Subhana man ja'alal abid birahmatihi mulukan. Maha suci Allah yang telah menjadikan seorang budak dengan rahmatnya menjadi raja. Itulah Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf alaihi salam ketika masih kecil sampai dijatuhkan ke dalam sumur. Ketika dijatuhkan ke dalam sumur, Masya Allah, sampai Nabi Yusuf alaihi salam ditarik beserta ember yang suka menarik dari sumur air sehingga naik. Kata orang yang menimba air, kok ini aneh, biasanya tidak berat tapi ini berat sekali. Padahal Nabi Yusuf alaihissalam menggelantung di atas timbaan air. Akhirnya oleh orang yang menimba air diraih dan dijual. Jadi seorang budak dijual kepada suaminya Siti Zaliho. Maka itu adalah seorang budak, seorang abid, dijual dengan harga yang sangat murah. Sehingga mendengar ada seorang nenek-nenek yang membaca tasbih Subhana man ja'alal abid birahmatihi mulukan. Kata Nabi Yusuf, ini seakan-akan bacaan tasbih kepada Allah seorang perempuan tua renta ini ditujukan kepadaku. Karena sejarahku begitu, seorang budak aku telah dijual dan aku sekarang menjadi raja. Penasaran akhirnya Nabi Yusuf, sehingga berdirilah di hadapan Siti Zaliho. Sedangkan Nabi Yusuf alaihi salam tidak mengenal siapa itu nenek-nenek, karena sudah buta nenek-neneknya, sudah bongkok, sudah tua renta. Sedangkan Nabi Yusuf itu masih segar karena belum menikah, usianya 40 tahun. Kalau Siti Zaliho itu sangat kenal. Karena apa? Sulit untuk melupakan suara orang yang telah dicintai. Sudah melekat di hati rasa cinta Siti Zaliho kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga suaranya pun masih terdengar, masih dikenal walaupun sudah lama berpisah. Nah, Siti Zaliho masih kenal, sedangkan Nabi Yusuf sudah tidak mengenal. Akhirnya akibat tidak mengenal, akhirnya menanyakan, man anti, kata Nabi Yusuf, siapa namamu? Jawab Siti Zaliho tidak langsung menjawab dengan nama aslinya. Jawabnya, anallati istaroituka bil jawahiri walla ali. Aku adalah orang yang telah menjual harta bendaku intan permata kepada setiap orang yang menyebut namamu. Setiap namamu disebut oleh orang lain, maka orang itu aku berikan harta, aku berikan intan permata. Wa anallati lam asba batni mundu asyaktuka wala numtu lailatan kullaha mundu ro'aituka. Aku adalah seorang perempuan yang tidak pernah merasakan betapa kenyangnya perut ketika aku merindukan namamu, dan aku tidak pernah bisa tidur semalaman karena aku selalu terbayang-bayang akan wajahmu. Itulah kata Siti Zaliho. Akhirnya Nabi Yusuf setelah dijawab oleh Siti Zaliho agak mengenal. Kata Nabi Yusuf, la'an laki Zaliho,
apakah engkau mungkinkah engkau adalah Zulaiho? Jawab Siti Zulaiho, qalat bala, betul, akulah Siti Zulaiho yang tetap mencintaimu walaupun aku sudah tidak kaya lagi, walaupun aku tidak cantik lagi. Maka sabda Nabi Yusuf alaihi salam kepada Siti Zulaiho bertanya, aina maluki wa jamaluk, mana harta bendamu dan mana kecantikanmu? Jawab Siti Zulaiho, aghoro iskuka alaiha kullaha, segala apa yang telah aku miliki telah aku berikan segalanya untuk menjadikan bekal untuk mengejar namamu di mana kamu berada. Sekarang Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan aku bisa bertemu denganmu. Nabi Yusuf alaihi salam bertanya, ma turidini ya Zulaiho, coba setelah engkau sudah menjadi tua renta begini, apa yang engkau inginkan? Siti Zulaiho menjawab, salah satu asya'a, ada 3 permintaan aku kepada Allah. Uridul jamal wal mal wal wisol, aku menginginkan cantik kembali walaupun sudah jadi nenek-nenek. Aku menginginkan hartaku kembali walaupun hartaku sudah tiada, sudah habis. Dan yang ketiga, aku tetap ingin berdekatan selalu denganmu. Sehingga pakosoda ayamuro, setelah mendengar jawaban Siti Zulaiho, maka Nabi Yusuf alaihissalam tidak memperdulikan apa yang menjadi jawaban daripada Siti Zulaiho. Akhirnya oleh malaikat Jibril alaihissalam ditegur, wahai Yusuf, kenapa engkau bertanya kepada Siti Zulaiho apa yang engkau inginkan? Setelah dijawab ternyata kamu tidak mempedulikannya. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menikahkan dirimu dengan Siti Zulaiho. Kaget itu Nabi Yusuf alaihissalam karena beliau akan dinikahkan kepada Siti Zulaiho, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkhotbah untuk menikahkan Yusuf kepada Siti Zulaiho. Sampai-sampai memuji dirinya, wa ashhadal malaikata wa nasaro hurul ain, seluruh penghuni surga langsung dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turut serta bergembira menikahkan Nabi Yusuf alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Zulaiho. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, itulah bagian pertama cerita atau hikayat kisah pernikahan Nabi Yusuf alaihissalam. Insya Allah saksikan terus video berikutnya. Insya Allah akan membahas tata cara atau kaifiat menikahkannya Allah Subhanahu wa taala Nabi Yusuf kepada Siti Zulaiho. Khudh ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.